Pancasila, Kajian Sejarah Masa Orde Reformasi dan Masa Revolusi Industri 4.0. Pancasila Era Reformasi. Makna reformasi secara etimologis berasal dari kata reformation dari akar kata reform. Sedangkan secara harfiah, reformasi mempunyai pengertian suatu gerakan yang memformat ulang, menata kembali hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada format atau bentuk semula sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dicita-citakan rakyat. Reformasi juga diartikan perubahan dari paradigma pola lama ke paradigma pola baru untuk menuju ke kondisi yang lebih baik sesuai dengan harapan. Eksistensi Pancasila masih banyak dimaknai sebagai konsepsi politik yang substansinya belum mampu diwujudkan secara real. Reformasi belum berlangsung dengan baik karena Pancasila belum difungsikan secara maksimal sebagaimana mestinya. Banyak masyarakat yang hafal butir-butir Pancasila, tetapi belum memahami makna yang sungguhnya. Pancasila sebagai paradigma ketatanegaraan artinya Pancasila menjadi kerangka berpikir atau pola berpikir bangsa Indonesia. Khususnya sebagai dasar negara, ia sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional bidang kebudayaan mengandung pengertian bahwa Pancasila adalah etos budaya persatuan di mana pembangunan kebudayaan sebagai sarana pengikat persatuan dalam masyarakat majemuk. Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang sosial politik mengandung arti bahwa nilai-nilai Pancasila sebagai wujud cita-cita Indonesia merdeka diimplementasikan sebagai berikut. 1. Penerapan dan pelaksanaan keadilan sosial, politik, agama, dan ekonomi. 2. Mementingkan kepentingan rakyat atau demokrasi dalam pengambilan keputusan. 3. Melaksanakan keadilan sosial dan penentuan prioritas kerakyatan. 4. Dalam pelaksanaan pencapaian tujuan menggunakan pendekatan kemanusiaan yang adil dan beradab. 5. Nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan toleransi bersumber pada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional bidang Hankam. Maka paradigma baru TNI terus diaktualisasikan untuk menegaskan bahwa TNI telah meninggalkan peran sosial politiknya atau mengakhiri dua fungsinya dan menempatkan dirinya sebagai bagian dari sistem nasional. Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan. Dengan memasuki kawasan filsafat ilmu, philosophy of science, ilmu pengetahuan yang diletakkan di atas Pancasila sebagai paradigmanya perlu dipahami dasar dan arah penerapannya, yaitu pada aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Eksistensi Pancasila masih banyak dimaknai sebagai konsepsi politik yang substansinya belum mampu diwujudkan secara real. Reformasi belum berlangsung dengan baik karena Pancasila belum difungsikan secara maksimal sebagaimana mestinya. Banyak masyarakat yang hafal butir-butir Pancasila, tetapi belum memahami makna yang sungguhnya. Pancasila pada masa reformasi tidaklah jauh berbeda dengan masa Orde Baru dan Orde Lama, yaitu tetap ada tantangan yang harus dihadapi. Tantangan itu adalah KKN yang merupakan masalah yang sangat besar dan sulit untuk dituntaskan. Pada masa ini, korupsi benar-benar merajalela. Selain KKN, globalisasi menjadi racun bagi bangsa Indonesia, karena semakin lama ideologi Pancasila tergerus oleh ideologi liberal dan kapitalis. Apalagi, tantangan pada masa ini bersifat terbuka, lebih bebas, dan nyata. Tantangan lainnya adalah menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga bangsa Indonesia saat ini, serta menurunnya rasa kemanusiaan yang terdapat di dalam diri setiap individu. Contohnya, tawuran antar sama pelajar, tindak kekerasan yang akhirnya dijadikan sebagai alat untuk dapat menyelesaikan sebuah permasalahan, saling merendahkan dan menjebak sama individu dan lain sebagainya. Kebebasan yang telah menghiasi kehidupan masyarakat Indonesia pada saat reformasi yang meliputi berbagai macam bentuk, mulai dari kebebasan di dalam berbicara, berorganisasi, mengekspresikan diri, menyampaikan pendapat, dan sebagainya. Kebebasan tersebut pastinya akan menimbulkan dampak positif maupun negatif. Berikut beberapa penyelewengan terhadap Pancasila pada masa era reformasi. 1. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi tanpa memperhatikan kerelevannya. 2. Para elit politik cenderung hanya memanfaatkan gelombang reformasi ini guna meraih kekuasaan, sehingga tidak mengherankan apabila banyak terjadi perbenturan kepentingan politik. 3.
Pemerintah kurang konsisten dalam menegakkan hukum. 4. Menurunnya rasa persatuan dan kesatuan yang ditandai dengan adanya konflik di beberapa daerah. 5. Pergantian presiden secara singkat di era reformasi. Masa era revolusi industri keempat ditandai dengan munculnya sistem cyber fisikal di mana industri mulai menyentuh dunia virtual, berbentuk konektivitas manusia, mesin, dan data yang dikenal dengan istilah Internet of Things. Kehadiran internet di era revolusi industri 4.0 telah merubah banyak hal. Seiring berkembangnya waktu, internet telah berubah menjadi Internet of Things, robot, hingga self-driving car. Revolusi industri 4.0 akan membawa banyak perubahan dengan segala konsekuensinya. Industri akan semakin kompak dan efisien. Namun, ada pula resiko yang mungkin muncul. Misalnya, berkurangnya sumber daya manusia karena digantikan oleh mesin atau robot. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sumber etika dalam konsep dan pelaksanaan kerja profesional sumber daya manusia Indonesia harus menjadi rule utama dalam perumusan kode etik profesi yang meliputi aspek etika, moral, dan hukum. Dengan begitu, SDM Indonesia akan memiliki kekhasan sebagai manusia yang adaptif terhadap teknologi dengan keunggulan karakter dan integritas Pancasila. Dengan konsep ini, bargaining position SDM Indonesia akan menguasai pasar dunia. Terdapat dua syarat agar Pancasila dapat beroperasi secara optimal dalam masyarakat. Pertama, Pancasila harus terpahami dan terinternalisasi pada setiap individu. Kedua, mampu menggunakan Pancasila sebagai alat penyelesaian masalah. Berikut implementasi Pancasila masa industri 4.0. 1. Nilai-nilai ketuhanan Indonesia adalah nilai religius yang menjadikan nilai-nilai religiusitas sebagai sumber etika dan spiritualitas dalam bersikap tindak, termasuk sikap tindak dalam dunia virtual. 2. Nilai-nilai kemanusiaan, memahami dan menghargai hak dan kewajiban setiap orang dalam berselancar di dunia maya adalah salah satu ciri netizen yang humanis. 3. Nilai-nilai persatuan. Forum-forum dunia maya juga dapat dijadikan media untuk memperkuat semangat nasionalisme, selalu menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika dalam setiap perbedaan di dalam forum online. 4. Nilai-nilai musyawarah dalam hikmat kebijaksanaan. Berlaku santun terhadap setiap pandangan politik setiap orang dalam dunia maya, menyelesaikan setiap perdebatan di grup online dengan mengedepankan musyawarah. 5. Nilai-nilai keadilan sosial. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mengakses informasi dan berkumpul dalam kelompok-kelompok dunia maya dengan tetap menghargai hak asasi manusia setiap orang. Oleh karena itu, di tengah krisis nasionalisme yang sedang melanda negeri ini, Pancasila adalah cahaya penuntun untuk mengenal kembali jati diri bangsa dan perekat untuk mempersatukan perbedaan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa merahmati dan mencerahkan hati dan pikiran kita semua.